si tukang usil kaki ibu. Loh, Kak, itu kaki ibu ngapain bawa-bawa ular sambil naik angkot? Oh no! Tuh kan, kakaknya ketakutan. Langsung kabur begitu melihat ular. Kalau lihat dari mukanya sih kayaknya Kak Kibo mau sosial eksperimen nih pakai si ular. Oke deh, coba kita ikutin Kak Kibonya. Bukannya beli karung. Iya lupa. Aku mau turun. Kepala mah. Ibu rumah di mana gitu? Tahu mau turun. Ya kan aku gini. Saya nyalangap. Enggak bu. Kebuka gama. Secara umum, memang ada istilah fobia atau ketakutan berlebih terhadap ular. Namanya ovidiofobia. Namun, kebanyakan orang memang takut sama si ular, meski bukan dalam kategori fobia. Maklum saja, ular adalah hewan yang jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya yang melata dan bersisik sering membuat orang kebanyakan memilih menjauhi atau tidak bersentuhan dengan si ular. Seseorang dengan kategori fobia bahkan bisa pingsan meski mendengar kata ular, dikarenakan rasa ketakutannya yang berlebihan dan tidak normal. Jadi kalau reaksi seperti ini masih dapat dikategorikan takut karena tak biasa ya. Hanya berada. Ini ular apa? Teman di rumah ada yang tahu nggak? Bukan, ini bukan ular piton. Coba deh perhatikan baik-baik. Ini adalah ular anaconda, teman. Tepatnya anaconda kuning. Wah. Yap, reputasi ular yang hidup di hutan Amazon ini memang menyeramkan, teman. Bahkan konon anaconda bisa memangsa manusia. Tapi info ini Otan pastikan tidak benar ya teman, alias hoax. Anaconda memangsa manusia itu hanya ada di film-film Hollywood. Kenyataannya, makanan anaconda adalah burung-burung, rusa, babi hutan, kapibara, kura-kura, hingga tikus. Untuk mendeteksi di mana posisi mangsanya, anaconda akan menggunakan organ Jacobson. Wah, tikusnya mulai dibelit. Sama seperti ular piton atau ular sanca, melilit adalah senjata si anaconda. Bahkan, untuk mangsa sekecil tikus sekalipun, anaconda akan melilit dan terus melilit mangsanya hingga tewas sebelum kemudian menelannya bulat-bulat. Teman, seperti Otan bilang di awal, yang sedang kalian saksikan ini adalah anaconda kuning. Anaconda kuning ukuran maksimalnya hanya 3-4 meter. Bandingkan dengan anaconda hijau yang bisa tumbuh hingga 10 meter. Anaconda sendiri ada 4 jenis ya teman. Selain anaconda kuning dan hijau, masih ada anaconda Bolivia dan anaconda tutul. Anaconda sejatinya adalah ular semi akuatik yang hidup di rawa-rawa dan ahli berenang. Namun sesekali dia memburu mangsanya di daratan alias terestrial. Bedanya dengan arboreal yang kebanyakan menghabiskan waktunya hidup di atas pepohonan. Seperti sobat Otan yang satu ini nih. Loh, mana dia? Woi, ada apa ini kak? Ada apa? Walah, ternyata kamu yang bikin takut kakaknya, Sob. Syukurlah, untung ada kakak yang sedang melintas ini nolongin. Tolong ya kak, tangkap si ular bajing itu. Hati-hati mas.
Ternyata nggak semudah itu menangkap si ular bajing. Dia selalu coba melawan ketika akan ditangkap. Leher ular yang berbentuk es seperti ini adalah salah satu bentuk pertahanan dirinya dari ancaman atau predatornya, teman. Akhirnya, ketangkep juga kamu, Sob. Otan deg-degan deh. Tapi jika ketemu ular ini, kalian juga tetap hati-hati ya, teman. Karena dia akan menggigit jika dalam keadaan terancam. Tiris lagi Mbak ya ke alamnya. Iya. Boleh. Terima kasih ya, Kak, udah bantuin Kak Gitri. Nah, teman, yuk kita kenalan lebih dekat dengan si ular bajing ini. Ular yang memiliki nama latin Goniosoma oxycephalum ini sering juga disebut ular gonyo. Ular ini memang punya warna yang cantik sekali. Pada sisik bagian atasnya dominan warna hijau. Ular bajing dapat kita temukan mulai dari dataran rendah hingga wilayah pegunungan. Karena ia bersifat arboreal atau hidup di pepohonan, maka kita akan sering menjumpainya melata di antara dahan dan ranting-ranting pohon. Nah, sebagai hewan yang menghabiskan hidupnya di atas pohon, Otan mau tahu nih, Sob, kemampuanmu untuk melata di bidang yang lebih halus. Kak Gitri sudah menyiapkan bambu nih. Kamu kan biasa melata di batang pohon yang kasar. Gimana kalau sekarang ke bambu yang halus ini, Sob? Mari kita coba. Perlahan tapi pasti, ia mulai maju, teman. Keseimbangannya memang juara. Coba lihat baik-baik. Walaupun badannya tidak menempel secara sempurna, ia masih bisa berjalan tanpa terjatuh. Jago banget kamu, Sob. Ternyata nggak ada kesulitan buatmu untuk melaluinya. Padahal permukaan bambu ini lebih licin daripada ranting pohon. Nah, sekarang ganti bidangnya dengan tali yang halus dan lebih kecil dari bambu tadi ya, Sob. Hati-hati jatuh, Sob. Wah, keren banget. Ternyata mau sekecil dan selicin apapun bidangnya, kamu bisa melaluinya, Sob. Otan salut sama kamu, Sob. Dengan menaruh beban di kiri dan kanan tali seperti ini, keseimbangan ular akan terjaga. Sampai-sampai dia mengayun ke kiri dan ke kanan seperti ini. Tapi dia tetap mudah untuk berjalan. Walaupun ular bajing lebih banyak hidup di atas pohon, terkadang ia juga akan turun ke tanah untuk mencari buruannya. Duh, kok perasaan Otan nggak enak ya? Kok kamu malah menghampiri si musang ekor sih, Sob? Dia bukan makananmu, Sob. Sebaiknya kamu kabur deh, Sob. Dia bukan seekor bajing yang biasa kamu mangsa. Bisa-bisa kamu yang akan diserang, Sob. Ya Tuhan, kamu berani sekali melawan si musang akar. Stop! Aduh, damai aja, Sob, damai. Damai itu kan indah. Nah gitu, Sob. Mending kamu kabur aja. Otan kan udah kasih tahu kalau musang bukan bajing untuk kamu mangsa. Sudah, kabur aja, Sob. Siapa sih yang gak kenal dengan Sobat Otan ini? Tapi, apakah teman di rumah tahu ada berapa jenis bebek di dunia ini? Hayo tebak. 5, 10, 20. Semua jawaban masih belum benar. Iya, kesempatan habis. Hadiahnya buat Otan aja. Jenis bebek mencapai 100 ragam loh, teman. Banyak banget kan? Mereka tersebar hampir di seluruh dunia, kecuali Antartika. Teman tahu nggak? Di habitatnya, bebek-bebek ini bisa terbang juga loh. Tidak cuma terbang pendek, tapi mereka bisa terbang tinggi seperti merpati. Namun karena domestifikasi atau proses kawin silang, beberapa sobat otan ini jadi kehilangan kemampuan terbangnya karena sayapnya mengecil. Bebek cenderung suka berjalan dan berenang saja untuk berpindah mencari makannya.
Waduh, pada mau kemana nih Sob? Kalian cantik-cantik dan ganteng-ganteng banget. Aduh, itu pakai rambut palsu lagi. Mau show di mana nih? Acek-acek kotan lah. Mereka ini masih bebek packing loh teman. Cuma karena kelainan gen, di kepala mereka terdapat benjolan. Dan itu membuat bulu di kepalanya lebih keluar jadi nampak seperti jambul. Lucu ya? Meski kelainan gen, tetapi mereka masih bisa hidup normal teman. Pertumbuhannya juga sama seperti bebek packing lainnya. Duh, gaya banget ya pakai berjemur gitu. Udah kayak di pantai aja nih. Berjemur sangat baik untuk pertumbuhan sobat hutan ini teman. Selain itu, sinar matahari juga berfungsi untuk mencegah penyakit. Bebek packing termasuk hewan berkoloni. Mereka akan selalu berkumpul kemanapun. Kalaupun ada yang terpisah, sobat hutan ini akan segera mencari kawanannya. Nah, sekarang Otan mau kasih lihat nih, bagaimana reaksi bebek packing kalau dimasukin satu bebek dari koloni yang berbeda. Kak Clarista udah siap? Sekarang Otan mau coba gabungin si jambul yang berwarna coklat. Satu, dua, tiga. Yuk Kak, lepaskan. Wah, langsung bubar teman. Hal ini terjadi karena bebek dari luar ini dianggap sebuah ancaman. Makanya semua langsung menjauhinya. Sombong amat. Seperti itulah reaksi alami bebek koloni teman. Di mana mereka akan menjaga jarak dulu untuk memastikan sesuatu yang baru ini tidak membahayakan kelompoknya. Kermaks! Jadi mereka saling menjaga satu sama lain dan tetap waspada terhadap ancaman apapun. Otan bangga! Teman-teman di rumah juga harus begitu ya, saling menjaga sesama teman dimanapun, oke? Bebek packing ini pertumbuhannya cukup pesat loh teman, bila dibandingkan dengan bebek yang berwarna coklat. Bahkan bebek packing punya badan yang lebih besar. Pantas saja sobat hutan ini termasuk dalam bebek pedaging dengan kualitas unggul. Untuk usia 30 hingga 45 beratnya bisa mencapai 1,8 kg. Sedangkan bebek coklat atau bebek angon membutuhkan waktu 2 kali lipat agar mendapatkan bobot yang sama. Nah, sekarang Otan mau coba timbang langsung nih bebek dewasa yang sama usia. Kak Clarista udah siap kan? Ayo Kak, kita ukur. Yang pertama bebek coklat ini. Beratnya 1,3 kg teman. Berikutnya si bebek packing. Beratnya adalah 3,9. 2 kali lipatnya. Wow, kermaks. Keren maksimal kamu sob. Gimana? Terbukti kan teman? Bebek packing emang lebih unggul untuk berat badan. Loh, kalian pada mau kemana sob? Wah, ini sih merupakan obat buat bebek packing. Iya, obat stres biar nggak di kandang terus. Semacam healing gitu. Ideh, gaya banget kalian sob. Sobat hutan ini masih termasuk unggas akuatik loh teman. Makanya mereka sangat suka bermain di sungai begini nih. Selain untuk membersihkan bulu-bulu indahnya, mereka juga suka mencari makanan dalam air berupa remis atau kerang kecil dan lumut-lumut di batuan. Duh, happy banget kalian sob. Ingat, jangan lama-lama kalau mainan air ya. Nanti masuk angin. Loh, ada apa ini? Hei, jangan rusuh dong sob.
atau gimana sih kalian? Begini nih, kalau bebek packing udah waktunya makan, mereka pasti saling berebut. Tenang sob, tenang. Semua pasti kebagian kok. Mereka di sini dikasih makan 3 kali sehari, teman. Wah, ini sih udah mirip jam makannya Otan ya. Pantesan kalian endut-endut gitu. Makanannya juga bervariasi loh, agar bebek packing terjaga asupan gizi dan kesehatannya. Uniknya, Sobat Otan ini juga dikasih kangkung. Selain untuk asupan protein dan serat, kangkung juga berfungsi untuk mendinginkan suhu tubuh mereka. Karena dalam 100 gram kangkung terdapat kandungan air yang cukup tinggi. Kalau Otan sih cukup es dawet aja deh buat dingin badan. Tenang teman, kolamnya bukan buat Otan berenang kok, tapi buat si bebek berendam air panas. Asik. Agar lebih akurat, Kak Wijil udah siapin termometer untuk cek suhu air. Ini dia nih bintang utamanya, yang siap berendam cantik. Wow, dengan suhu air di atas 50 derajat Celcius, Sobat Otan ini tetap anggun tidak bergeming loh. Faktanya nih teman, kaki bebek itu gak bisa merasakan panas atau dingin loh. Biar lebih terpercaya, sekarang Otan buktiin pakai yang dingin-dingin ya. Lihat es batu seakuarium aja, Otan udah menggigil kedinginan nih Kak Wijil. Ini kok masih mau ditambah es batu lagi, Kak? Oke, sekarang kita cek suhu airnya ya, teman. What? 1 derajat? Ini sih Otan bakal flu berat kalau dicemplungin ke situ. Hancur. Waduh, Sob. Kaki kamu beneran sesakti itu nggak ya? Oke deh, kita buktikan bersama-sama. Gila bener. Sobat Otan ini sama sekali nggak bereaksi apa-apa loh teman. Cakep. Fakta pertama, terbukti berhasil. Ternyata kaki bebek tidak bisa merasakan panas atau dingin karena tidak adanya pembuluh darah dan sistem syaraf. Walaupun pada kaki dan selaputnya nampak terlihat urat halus, tapi darah tidak dialirkan sampai pada kakinya. Jadi, kaki Sobat Otan ini gak bisa membedakan, bahkan ngerasain panas dan dinginnya air saat ia berenang. Gile bener! Nah, ini dia nih fakta unik bebek selanjutnya. Bulu bebek itu sama halnya dengan jas hujan. Yaps, anti air. Coba deh kita lihat yang satu ini. Wih, keren kan? Saat disiram air, bulir-bulir air yang jatuh tidak meresap ke dalam bulu bebek. Benar-benar magic. Hats, tapi ini bukan sembarang magic ya teman. Walaupun bebek menghabiskan waktu di air untuk berenang, tapi bulu bebek punya kelenjar minyak yang dapat membuat badannya tetap kering. Si kelenjar ini juga yang membuat bebek tetap hangat, meski cuaca atau air dalam keadaan dingin. Jadi, Sobat Otan ini anti keriput dan lepek jika lama di air. Tetap cantik dan anggun ya, Syai. Cakep. Wah, ada telur nih. Gak main-main banyaknya. Asik, kita panen besar sekarang. Teman, kali ini Otan lagi ada di farm bebek packing yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Biasanya kalau pagi seperti ini memang waktunya panen telur teman. Karena bebek packing produksi telurnya di pagi hari. Dalam 100 ekor betina, rata-rata menghasilkan hingga 80 butir telur. Wah, banyak banget ya teman. Bisa untuk bikin puluhan martabak telur nanti.
pasta, diambilin semua. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Selamat datang di dunia sobat-sobat kecil. Butuh waktu 28 hari untuk telur-telur bebek packing menetas, teman. Gemesin banget ya mereka. Oh ya, sifat saling berkelompok sobat Otan ini sudah mulai terbentuk ketika mereka lahir loh. Ia akan selalu membantu membersihkan badan bebek lainnya yang baru menetas. Menolongnya agar cepat kering dengan cara memakan sisa-sisa membran di telurnya. Wih, kompak banget. 2 jempol buat kalian. Anak bebek yang mulai dipasarkan disebut DOD alias Day Old Duck, yaitu anak bebek yang baru menetas. Gak perlu waktu lama, sobat kecil ini langsung dipanen dan dijual untuk memenuhi kebutuhan pasar pembesaran. Tiap hari di sini bisa panen hingga ribuan anak bebek packing loh. Selesai panen, sahabat Otan ini lanjut di packing dengan kardus khusus, teman. Satu wadah berisi 85 hingga 100 ekor. Wah, besar banget ya. Mereka dijual dengan harga Rp9.000 per ekor. Jadi kalau panen rata-rata dalam sehari ada 1.000 ekor, maka 9 juta masuk kantong tuh tiap harinya. Wah, sobat Otan sangat menguntungkan lah. Siapa saja selamatkan sobat Otan ini. Otan gak sanggup melihatnya. Sob, bertahan ya. Otan cari bantuan dulu. Yalah, paman editor, fokus dong. Rahasia kita jadi bocor kan. Gagal deh Otan mau ngeprank teman-teman di rumah. Ya udah deh, lanjut cerita lagi deh. Green screen dong. Kalian pernah kebayang gak sih kalau semut terjatuh dari gedung kira-kira bakalan mati gak ya? Jawabannya ternyata tidak. Alasannya karena semut betul-betul enteng. Jangankan sama selai bulu, berat tubuh semut tuh bahkan lebih kecil daripada massa udara. Jadi ibaratnya semut anti gravitasi gitu deh. Belum lagi dia dibantu adanya angin yang bikin dia melayang. Makanya semut tidak akan kenapa-napa meski jatuh dari gedung tinggi sekalipun. Oh iya, hebatnya lagi, semut bisa menyadari posisi tubuhnya saat terjatuh loh. Kalau dalam posisi terbalik, maka semut akan dengan cepat akan membalikkan tubuhnya. Dengan begitu saat mendarat, posisi kaki semut akan berada di bawah dan tidak akan melukai badannya. Kermaks kamu sob, keren maksimal. BTW, kenapa kamu bisa jatuh dari ketinggian, sob? Iyalah, ternyata ini asal-muasalnya, teman. Kanisa rupanya tergigit si semut. Karena refleks, jadi deh sobat Otan ini terlempar dari lantai 4 gedung bertingkat. Tapi syukurlah kamu selamat ya sob. Waduh, ternyata malah Kanisa nih yang butuh pertolongan. Bekas gigitan semut tadi menimbulkan efek gatal dan panas. Jika didiamkan, bekas gigitan tadi akan mengalami pembengkakan selama berjam-jam. Bahkan bisa mengakibatkan reaksi alergi yang serius. Serem juga ya. Tapi tenang teman, Otan punya tips nih untuk mengurangi rasa gatal dan panas setelah digigit semut rangrang. Cukup menggunakan bahan yang ada di rumah, yaitu es batu. Es batu bisa mengurangi pembengkakan di area bekas gigitan. Selain itu, es juga dapat mengurangi rasa nyeri atau kejang otot akibat gigitan semut. Cakep! Wah, ada si belalang mantis yang gak terkalahkan nih. BTW, Otan cuma mau ngingetin nih. Di sini ada koloni yang bisa memangsa kamu.
Jangan dikira semut itu cuma makan gula ya. Mereka ini omnivora alias pemakan segala. Tuh, benar saja kan? Satu semut rangrang sudah berhasil mengunci kaki kamu, Sob. Teman, salah satu teknik sobat otan ini dalam melumpuhkan mangsanya adalah dengan menarik kaki atau antenanya. Mereka akan menahan terus sambil menunggu pasukan lainnya datang. Tapi si mantis pantang menyerah, teman. Agar bisa kabur, dia sampai melepaskan kakinya. Bukan semut rangrang namanya kalau pantang menyerah. Dan akhirnya semut berhasil mengepung si belalang mantis ini. Kalau sudah begini, wassalam deh. Hanya dalam beberapa saat saja, mangsa berhasil dilumpuhkan, teman. Setelah itu, para koloni semut ini akan bergotong royong langsung membawanya menuju sarang. Nantinya, mangsa ini akan menjadi cadangan makanan bagi mereka ketika musim hujan tiba. Rencana yang bagus, Sob. Good job. Teman, ada yang tahu berapa kekuatan satu ekor semut rangrang ketika mengangkat beban? A. 5 kali tubuhnya, B. 10 kali, atau C. 20 kali tubuhnya? Tapi pilihan jawabannya tadi salah semua, teman. Satu ekor semut rangrang bisa mengangkat benda yang beratnya 50 kali lipat dari bobot tubuhnya sendiri. Ibaratnya kalau di manusia, dia bisa mengangkat sebuah mobil. Wow! Jadi satu ekor semut untuk menarik satu jangkrik bukan masalah yang besar. Tapi kok bisa ya, kecil-kecil begini kuat banget? Latihan fitness di mana, Sob? Semut bisa kuat karena memiliki otot yang luas dan lebih lebar dari ukuran tubuhnya, sehingga menghasilkan tenaga yang besar. Kecil-kecil cabai rawit juga ya kamu, Sob. Kalau kalian mengira jenis semut rangrang membuat sarang di tanah, salah besar, teman. Semut jenis ini bersarang di atas pohon, terutama pohon buah. Sobat otan ini juga dijuluki sebagai semut penganyam. Ada yang tahu kenapa? Karena mereka membuat sarangnya dengan merajut daun-daun muda. Dalam merajut, mereka tidak menggunakan lem perekat, teman, tapi menggunakan larva sebagai penghasil benang. Dalam proses merajut, ada semut yang bertugas untuk menahan daun agar saling berdekatan. Mereka saling bekerja sama satu sama lain agar daun tersebut dapat menutup dengan sempurna. Selain melindungi dari cuaca yang ekstrim dan predator, sarang juga menjadi tempat bagi mereka untuk menyimpan telur dan makanan. Sob, kalau sudah jadi kabarin otan alamatnya ya. Woi, kerja mulu, Sob, sampai gak ada yang ngobrol. Bercanda, teman. Semut tuh tetap ngobrol kok kayak kita, tapi bukan dengan suara atau kata-kata. Semut berkomunikasi dengan sentuhan dan dengan aroma. Aroma ini disebut sebagai feromon. Feromon inilah yang ditinggalkan semut untuk membuat sebuah jalur agar dia atau temannya tidak tersesat. Selain itu, mereka juga bisa mengetahui apabila terjadi sesuatu dalam kelompoknya. Hebatnya, mereka juga paham tentang pembagian tugas apa saja yang harus dilakukan, seperti mempertahankan wilayah dan mencari makanan. Keren ya, walau nggak pakai HP, tapi komunikasinya lancar jaya. Cakep! Loh, ada apa ini? Ternyata ada tamu tadi undang, teman. Yang datang kali ini tidak main-main. Ini adalah kumbang tanduk. Kumbang ini kan terkenal karena kulit baja yang susah untuk ditembus. Gaswat ini, gawat! Mereka tidak pantang menyerah, teman. Koloni semut ini terus berusaha mencari celah untuk bisa menyerang. Rangrang memang hewan pemberani. Ia tidak takut dengan apapun. Tapi kali ini sepertinya lawan mereka cukup kuat. Duh, kok jadi otan yang deg-degan ya?
Karena sudah terus mencoba dan tidak berhasil, akhirnya koloni semut ini membiarkan si kumbang tanduk, teman. Ya sudah, yang penting kalian jangan saling mengganggu ya.